Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Komisati dari jurusan S1 Manajemen Transportasi Udara. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu perpajakan. Selamat menonton. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak penghasilan pada pasal 19. Sebelumnya, yang dimaksud pajak penghasilan itu sendiri yaitu pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, pasal 19 pada ayat 1 ini menjelaskan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Yang dimaksud penilaian kembali aktiva pada pasal 19 ayat 1 ini ialah penilaian kembali atas aset atau aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau biasa kita sebut entitas. Biasanya hal tersebut dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset atau aktiva di pasaran, atau karena rendahnya nilai aset atau aktiva dalam laporan keuangan perusahaan akibat dievaluasi. Sedangkan di pasal 19 ayat 2 ini hanya lebih memperjelas apa yang dimaksud pada ayat 1 sebelumnya, bahwa selisih penilaian kembali aktiva akan dikenakan pajak tersendiri sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan selama tidak melebihi tarif pajak tertinggi. Sebagaimana seperti di pasal 17 ayat 1 yang berbunyi, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Untuk di slide yang berikut ini hanya memberi beberapa contoh pada slide sebelumnya. Di slide ini telah diberitahukan kalau beberapa surat yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan tidak dibayar, maka akan dikenai sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulannya. Dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Dalam hal wajib pajak sendiri, juga diperbolehkan menunda penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Namun, juga akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung mulai berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Berikut contoh perhitungan pada pasal 19 ayat 1, dengan pajak yang masih harus dibayar sebesar 10 juta rupiah, sesuai dengan surat ketetapan pajak. Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas pelunasannya tanggal 6 Oktober 2008, sebesar 6 juta rupiah. Maka, pada tanggal 1 Desember diterbitkan surat tagihan pajak. Pada tanggal 7 Oktober 2008, ia menerima surat ketetapan pajak sejumlah 10 juta rupiah, karena sudah lewat pada batas pelunasannya. Namun, sebelum itu dia sudah membayar sejumlah 6 juta, maka ia dikenakan bunga sebesar 2% dari dengan hitungan 1 bulan tersebut. Maka bunganya senilai 4 juta, sehingga pembayarannya kurang 4 juta, karena sebelumnya sudah dibayar 6 juta. Begitu pula dengan hitungan ini. Wajib pajak membayar 10 juta pada tanggal 3 Desember 2008. Lalu diterbitkan surat tagihan pajak tanggal 5 Desember 2008. Tentu saja sanksinya juga akan mendapatkan bunga 2% dalam hitungan 1 bulan penuh per bulannya. Untuk di slide yang terakhir ini, menjelaskan perhitungan pada pasal 19 ayat 2 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, karena untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 bulan. Demikian video dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.